Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita pasti menginginkan agar kita menjadi hamba-hamba yang Allah cintai. Ada 3 golongan hamba yang Allah cintai yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqi wal ghani wal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, hambanya yang kaya, dan hambanya yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Yang pertama hamba yang Allah cintai adalah hamba yang bertakwa. Takwa adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Takwa merupakan gabungan antara mukmin dan muslim. Mukmin adalah meyakini dan mempercayai rukun-rukun iman yang wajib untuk dipercayai. Sedangkan muslim adalah orang-orang yang melaksanakan kebaikan, melaksanakan amal soleh sebagai wujud dari keimanannya. Tentu tidak mudah menjadi hamba yang bertakwa. Mungkin kita semua sudah masuk kategori orang-orang yang beriman, yang percaya kepada semua rukun iman. Tetapi belum tentu kita bisa menjadi seorang hamba yang muslim, yang sudah melaksanakan, yang sudah membuktikan semua keimanan kita itu dalam bentuk amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jika seseorang mencapai derajat takwa, maka dia akan menjadi hamba yang Allah cintai. Kemudian yang kedua, hamba yang Allah cintai itu adalah hamba yang kaya. Siapa hamba yang kaya itu? Rasulullah sallallahu mengatakan, "Laisal ghina fi kasratil mal, walakinal ghina'a ghinaul qalb." Kekayaan itu tidak ditandai dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, tetapi dikatakan kaya itu adalah jika seseorang yang hatinya merasa cukup, dadanya merasa lapang terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Inilah yang disebut dengan qanaah. Tidak mudah menjadi seorang hamba yang qanaah, karena manusia ini memiliki nafsu. Nafsu inilah yang kemudian manusia menjadi rakus. Jangankan merasa cukup terhadap yang sedikit, terhadap yang banyak pun kita tidak mampu merasa cukup. Bukankah para koruptor itu adalah orang-orang yang sudah berkecukupan? Tetapi kenapa mereka melakukan korupsi? Karena mereka merasa tidak cukup. Merasa cukup terhadap yang banyak saja itu susah, apalagi merasa cukup terhadap yang sedikit. Itulah sebabnya menjadi hamba yang merasa cukup, yang qanaah, Abdul Ghani tidak mudah. Itu sebabnya kenapa Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang merasa cukup di dalam hidup ini. Yang ketiga, hamba yang Allah cintai itu adalah hamba yang menyembunyikan kebaikannya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia adalah sifat ingin dipuji. Sifat ingin dipuji inilah yang kemudian manusia itu cenderung ingin memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Memang tidak semua memperlihatkan kebaikan itu sesuatu yang dilarang. Ada kebaikan-kebaikan yang memang boleh kita perlihatkan. Misalnya kita melakukan atau memberikan kebaikan pada seseorang dalam rangka ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang itu. Atau kebaikan yang kita lakukan dalam rangka mengajarkan seseorang atau mengajak seseorang agar dia melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan. Tetapi pada umumnya menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu jauh lebih baik daripada kita memperlihatkan kebaikan-kebaikan itu. Semoga kita semua bisa termasuk 3 golongan hamba yang Allah cintai ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.